apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Panggung syukuran yang memainkan hiburan musik remix di Palembang roboh. Sejumlah penonton pun terjatuh ke dalam kolam. Polisi menangkap 1 dari 5 pelaku pembacokan calon pengantin. Dendam pribadi pada korban diduga menjadi motif pembacokan. Seorang lansia yang mengendarai sepeda motor tewas usai ditabrak seorang pelajar SMA yang ngebut di kota Palembang. Informasi pertama, panggung syukuran yang memainkan hiburan musik remix di kawasan 8 Ulu Palembang roboh. Akibatnya sejumlah penonton pun terjatuh ke dalam kolam. Padahal ini polisi memberi peringatan keras pada penyelenggara hajatan. Suasana ceria masih terlihat Minggu sore di panggung hiburan di kawasan 8 Ulu seberang Ulu 1 Palembang. Ratusan warga sedang asik menikmati alunan musik disco remix. Keceriaan tak lama berlangsung saat petaka terjadi. Panggung hiburan roboh. Ratusan warga yang sedang asik menikmati alunan musik remix pun tercebur ke kolam sedalam 1 meter. Mereka panik dan berupaya menyelamatkan diri dengan kondisi basah kuyup. Diduga panggung yang terbuat dari papan kayu tersebut roboh lantaran tidak kuat menahan ratusan warga yang berjoget. Belakangan diketahui acara yang awalnya menyelenggarakan syukuran akikah di tengah acara diganti dengan musik remix sehingga banyak warga yang berjoget. Polisi menyesalkan kejadian ini karena penyelenggara telah menyalahgunakan izin yang diberikan. Perizinan yang dilakukan oleh pemohon Sohibul Hajat adalah akikah. Namun secara spontan tiba-tiba musik berganti menjadi musik remix. Babin Kamtipmas sempat menegur kepada Sohibul Hajat dan sempat terhenti. Dan ketika itu terhenti, tiba-tiba terjadi peristiwa panggung milik penonton roboh. Polisi telah memberikan teguran pada penyelenggara. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak memainkan musik remix di acara hajatan karena musik bernada keras itu rentan penyalahgunaan narkoba dan rawan memicu keributan antar pengunjung. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Sungguh tak bermoral, seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri di Kabupaten Musirawas. Perbuatan bejatnya ini akhirnya terungkap setelah korban melapor ke keluarganya. Nafsu setan membuat bapak berusia 40 tahun ini tak punya hati nurani lagi. Ia tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia di bawah umur. Korban tak kuasa melawan karena selalu diancam akan dibunuh oleh sang ayah. Namun akhirnya ia memberanikan diri melaporkan ulah bejat ayahnya ke keluarga hingga ayahnya tak bermola itu ditangkap polisi. Peristiwa memilukan ini dialami korban saat ia menginap di rumah ayahnya yang telah lama bercerai dari sang ibu. Bukannya mendapat kasih sayang, korban justru harus mengalami peristiwa yang memicu trauma berkepanjangan. Lalu pada saat korban tinggal bersama dengan pelaku, di saat itulah pelaku melakukan aksi bujuk rayu dan menyetubuhi korban sebanyak 3 kali. Kami jelaskan korban dan pelaku sudah lama tidak bertemu karena sejak umur 4 tahun ditinggalkan oleh pelaku. Karena antara ibu korban dan pelaku ini sudah lama bercerai, kurang lebih 10 tahun. Lalu pada saat korban tinggal bersama dengan pelaku, di saat itulah pelaku melakukan aksi bujuk rayu dan menyetubuhi korban sebanyak 3 kali. Pelaku diancam 15 tahun penjara. Namun berapa lama pun pelaku dijeruji besi, trauma korban akan tetap ada selamanya. Muhammad Ardi melaporkan dari Musirawas. Kasus pembacokan calon pengantin di kota Palembang perlahan mulai terungkap. Polisi menangkap 1 dari 5 pelaku pembacokan di lokasi persembunyiannya yang ada di kota Batam, Kepulauan Riau. Polisi pun menduga motif pembacokan karena dendam pribadi.
Tidak diduga, polisi menggerebek tempat persembunyian Reno alias Kecot di kota Batam, Kepulauan Riau. Reno tak berkutik saat disergap polisi. Tanpa melakukan perlawanan, Reno alias Kecot dengan mudah dibekuk polisi. Tersangka pun dibawa ke kota Palembang dan dihadirkan polisi di Mapolrestabes Palembang pada Senin siang. Ia merupakan satu dari 4 pelaku pembacokan seorang calon pengantin di kota Palembang bernama Ahmad Handa. Insiden yang menyebabkan korban terluka parah itu ternyata bermotifkan dendam pribadi antara korban dengan tersangka. Tersangka Reno pernah terlibat perkelahian dengan korban hingga membuatnya terluka. 2 orang tersebut menaruh perasaan yang dendam, hingga pada akhirnya kedua orang tersebut kerja atau disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Saudara Ahmad Handa melakukan diri ke arah Pekanbaru, saudara Reno atau Kecot ada di Palembang saat dia berada di kota Batam. Selanjutnya mereka masih terjadi semacam karena dorongan dendam saling. Sebelumnya korban Ahmad Handa diserang oleh 4 orang dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api saat turun dari mobil. Ia hendak menggelar akad nikah di rumah mempelai perempuan di kawasan Jalan Panca Usaha, seberang Ulu 1 Palembang pada Minggu 11 Mei lalu. Korban kritis hingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bari Palembang. Polisi menyita sebilah golok yang dipergunakan untuk membacok korban. Reno terancam kurungan 9 tahun penjara, sedangkan 3 pelaku lain identitasnya telah diketahui polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang pria ditemukan tewas di dekat sungai setelah diduga lari dari penggerbekan yang dilakukan oleh Polres Musirawas. Luka-luka di jasad korban menimbulkan kecurigaan adanya penganiayaan. Tetapi belakangan Polres Ulu Trawas menyatakan tidak melakukan penggerbekan. Di lokasi inilah seorang pria bernama Ali Kiram, warga desa Taba Tengah, Kecamatan Selangit, ditemukan tewas. Korban ditemukan di dekat sungai dekat pondok yang berada di kebun miliknya pada Jumat pekan lalu. Ia tewas malam hari setelah pada sore hari diduga lari dari penggerebekan yang dilakukan oleh Polres Musirawas. Kematian korban dinilai janggal oleh pihak keluarga, lantaran di sekujur tubuh korban ditemukan sejumlah bekas luka. Pihak keluarga mendatangi Polsek STL Ulu Trawas untuk meminta kepastian dari tewasnya korban. Tetapi pihak Polsek mengaku tidak melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Kita di sini meminta keadilan karena saudara saya meninggal setelah penggerbekan, sedangkan ke pihak polisian tidak mengetahui bahwa dia bilang tidak ada penggerbekan, sedangkan saksi ada melihat bahwa polisi menggerbek. Jadi kami di sini minta keadilan. Penggerbekan itu kapan, Bu? Maghrib kemarin. Ini ditemukan meninggal dunia itu jam berapa, Bu? Jam 8 malam. 8 malam ya. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke Propam Polres Musirawas. Pihak keluarga meminta agar kasus ini ditangani secara profesional. Pihak Polres Musirawas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Namun hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan. Muhammad Ardi melaporkan dari Musirawas. Seorang lansia yang mengendarai sepeda motor tewas usai terlibat tabrakan dengan seorang pelajar SMA di kota Palembang. Korban diketahui ditabrak dengan kecepatan tinggi saat hendak menyeberang. Dua sepeda motor ini bertabrakan di Puncak Sekuning, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Senin pagi. Sepeda motor dikendarai oleh seorang lansia bernama Yap Uthui, 67 tahun, yang dihantam sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar SMA. Diduga sang pelajar SMA tengah melaju dalam kecepatan tinggi, tidak sempat mengerem dengan sempurna saat motor sang lansia menyeberang. Sepeda motor yang dikendarai pelajar berinisial AJ, 16 tahun, menabrak hingga sang lansia terpental sejauh 3 meter dan tewas di lokasi. Arah lampu merah, terus 5 menit kemudian balik lagi. Begitu balik dia langsung nabrak, terkejut mungkin, karena ngebut. Nabrak dari mana, Kak? Dari arah lampu merah ke arah SMA Putih Muka. Adu kambing nggak? Oh, bapak yang korban itu di tengah, jadi dia kayak ini.
Itu langsung terkapar Bapak itu? Langsung terkapar, terpental kurang lebih 4 meter sampai 5 meter. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, diduga korban tidak hati-hati saat menyeberang sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar SMA tersebut menabrak dan tak bisa mengerem mendadak. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.